Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya seorang ibu yang telah melahirkan, membesarkan, lalu pada akhirnya datang ke acara pernikahan anaknya justru dengan hati yang penuh luka? Mengapa seorang ibu yang seharusnya tersenyum bahagia di hari pernikahan anaknya justru hadir dengan wajah sedih dan pakaian lusuh? Hari itu, suasana pesta begitu meriah. Gedung besar dihias dengan bunga mawar putih, kursi-kursi tertata rapi, dan tamu undangan datang silih berganti dengan pakaian terbaik mereka. Di atas pelaminan, sang mempelai pria berdiri dengan gagah, mengenakan jas hitam yang dipadukan dengan senyuman hangat. Di sisinya, seorang wanita cantik yang bertugas sebagai polwan berdiri anggun dalam balutan gaun putih, membuat banyak tamu memujinya. Semua orang tampak bahagia, sorak-sorai, tepuk tangan, dan ucapan selamat mengalir tanpa henti. Namun, tiba-tiba suasana berubah hening. Dari arah pintu masuk, seorang wanita tua datang dengan kursi roda. Wajahnya tirus, keriput, matanya berkaca-kaca. Yang membuat tamu undangan terkejut bukan hanya karena ia datang sendirian, tetapi juga karena pakaian yang dikenakannya tampak lusuh, jauh berbeda dengan tamu lain yang berpakaian mewah. Dialah ibu dari mempelai pria. Dengan langkah roda yang berderit pelan, ia masuk menembus kerumunan tamu. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Itu ibunya ya? Kenapa bajunya begitu? Kasihan sekali, datang dengan kursi roda. Namun sang ibu tidak memperdulikan itu semua. Ia hanya menatap lurus ke arah pelaminan, menatap anak yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang. Hati kecilnya bergetar. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, sesuatu yang tak bisa ia simpan lagi. Sesuatu yang bisa mengubah jalannya acara bahagia itu. Sang mempelai pria melihat ibunya datang dengan perasaan campur aduk. Antara bahagia karena kehadiran ibunya, namun juga bingung karena penampilan sang ibu begitu berbeda dari para tamu lainnya. Ia bahkan sempat ingin turun dari pelaminan untuk menjemput, namun terhenti karena tatapan tegas calon istrinya yang berdiri di sampingnya. Sementara itu, di hati sang ibu, gelombang kegelisahan semakin kuat. Ia ingat kembali beberapa hari lalu, ketika tanpa sengaja mendengar percakapan di ruang tamu rumahnya. Percakapan yang membuatnya nyaris pingsan, percakapan yang berisi tentang uang tilang, tentang setoran, dan tentang praktik kotor yang melibatkan sang calon menantunya. Sejak saat itu, ia hanya diam. Namun hari ini, di hadapan semua orang, ia bertekad membuka suara. Ia tahu, harga dirinya mungkin diinjak. Ia tahu, bisa saja ia dipermalukan. Tetapi ia juga tahu, anak lelakinya harus diselamatkan. Suasana pesta perlahan menegang. Semua mata kini tertuju pada sosok ibu tua di kursi roda itu. Ia berhenti tepat di depan pelaminan, lalu dengan suara bergetar, ia berkata lirih namun penuh keberanian. "Anakku, batalkan pernikahan ini." Ucapan sang ibu yang datang dengan kursi roda itu membuat seisi ruangan terdiam. Semua tamu undangan menahan napas, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara sang mempelai pria menunduk, wajahnya pucat, tak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut ibunya. Namun sahabat, sebelum kejadian dramatis itu terjadi, beberapa hari sebelumnya ada sebuah peristiwa yang menjadi awal dari semua kegelisahan sang ibu. Di rumah sederhana yang menjadi tempat tinggalnya, sang ibu tengah duduk di kursi rodanya. Ia lumpuh sejak beberapa tahun lalu akibat sakit parah yang merenggut kekuatannya. Meski begitu, telinganya masih tajam, hatinya masih peka. Hari itu, sang calon menantunya, seorang polwan yang terkenal cantik, datang berkunjung. Bersamanya ada seorang rekan sesama polisi. Awalnya percakapan mereka terdengar biasa, penuh basa-basi. Namun lama-kelamaan, suara mereka terdengar lebih lirih, seperti orang yang berbagi rahasia. Sang ibu yang berada di kamar sebelah, kebetulan mendengar dengan jelas. Uang tilang bulan ini lumayan besar. Setoran sudah disampaikan ke atasan. Kita tinggal tunggu bagian kita turun. Terdengar suara sang rekan berbicara sambil terkekeh kecil. Sang polwan lalu menjawab dengan nada puas. "Ya, semuanya lancar. Selama kita kompak, tidak ada yang akan tahu."
Apalagi calon suamiku, dia polos, tidak akan pernah curiga. Kalimat itu bagai petir di siang bolong bagi sang ibu. Dadanya sesak, tangannya bergetar memegang sandaran kursi roda. Air matanya menetes tanpa sadar. Bagaimana mungkin calon menantu yang selama ini terlihat sopan, santun, dan terhormat ternyata menyimpan rahasia sekelam itu? Namun sang ibu memilih diam. Ia tidak ingin gegabah menuduh tanpa bukti. Malam itu, ia hanya bisa menangis dan berdoa kepada Allah agar diberi jalan yang benar. Hatinya terus gelisah, karena di satu sisi ia ingin melindungi anak lelakinya dari pernikahan yang salah, tetapi di sisi lain ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Hari-hari menjelang pernikahan terasa berat. Setiap kali ia melihat persiapan pesta, dekorasi, pakaian pengantin, dan undangan yang tersebar, hatinya terasa makin sesak. Ia tahu, semua itu akan menjadi sia-sia bila kebenaran tidak diungkap. Hingga akhirnya hari pernikahan itu tiba. Saat melihat anaknya berdiri gagah di pelaminan bersama polwan yang menyimpan rahasia besar itu, sang ibu tak tahan lagi. Dengan pakaian sederhana, ia datang seorang diri. Tak ada perhiasan, tak ada riasan wajah, hanya tubuh lemah dalam kursi roda dan hati penuh tekad. Dan kini, di hadapan ratusan tamu undangan, ia baru saja mengucapkan kata-kata yang membuat semua mata tertuju padanya. Kata-kata yang lahir dari luka, tapi juga dari keberanian. Anakku, batalkan pernikahan ini. Ruangan mendadak riuh dengan bisikan. Ada yang kaget, ada yang mencibir, ada yang bertanya-tanya. Sementara sang polwan hanya menatap tajam, wajahnya berubah pucat lalu memerah, seperti menyimpan bara amarah yang siap meledak. Suasana yang tadinya penuh tawa dan musik indah, kini berubah menjadi tegang dan hening. Kata-kata sang ibu yang keluar dengan lirih namun tegas seakan merobek kegembiraan pesta. Semua tamu menoleh ke arah pelaminan, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sang mempelai pria tampak gelisah. Wajahnya pucat, matanya menatap ibunya dengan penuh kebingungan. Ia ingin sekali turun, ingin memeluk ibunya, ingin bertanya kenapa semua ini harus diucapkan pada hari paling bahagianya. Namun kakinya terasa berat, seolah tertahan oleh sesuatu. Sementara itu, calon istrinya, sang polwan, berdiri kaku. Senyumnya yang tadi mempesona kini hilang, berganti dengan wajah kaku penuh amarah. Tatapannya menusuk tajam ke arah ibu mertuanya yang duduk di kursi roda. Ia merasa dipermalukan di hadapan semua tamu, apalagi di depan rekan-rekannya sesama polisi yang turut hadir. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Ada apa ini? Kenapa ibunya menolak? Bukankah harusnya bahagia? Sang ibu di kursi roda mengangkat wajahnya, meski tubuhnya gemetar. Ia menatap anak lelakinya dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, "Anakku, jangan tertipu wajah cantik dan seragamnya. Dia bukan wanita baik yang kau kira." Ucapan itu membuat ruangan semakin gaduh. Tamu undangan saling pandang, beberapa bahkan sudah mengeluarkan ponsel untuk merekam. Sang mempelai pria makin kebingungan, sementara calon istrinya menggertakkan gigi, mencoba menahan diri. Namun sahabat, bagi seorang wanita yang terbiasa dihormati karena seragam dan pangkatnya, ucapan itu terasa seperti tamparan di depan umum. Rasa malu berubah menjadi marah yang tak terbendung. Dengan langkah cepat, polwan itu turun dari pelaminan, mendekati kursi roda sang ibu. Wajahnya mendekat, suaranya meninggi. "Perempuan tua, kau pikir siapa dirimu berani mempermalukan aku di hari pernikahanku? Lihat dirimu. Pakaian lusuh, wajah penuh keriput, bahkan tidak mampu berdiri. Kau hanyalah beban." Kata-kata pedas itu meluncur deras. Semua tamu terperanjat. Tak seorang pun berani menegur. Sang mempelai pria terpaku, seolah tak percaya bahwa wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya tega berbicara kasar seperti itu pada ibunya sendiri. Namun polwan itu tidak berhenti. Ia terus melampiaskan kemarahannya. "Kau sengaja datang dengan pakaian kotor untuk mempermalukan aku di depan rekan-rekanku, bukan? Kau ingin aku terlihat hina? Baiklah, aku akan tunjukkan siapa yang benar-benar hina di sini." Tangannya terangkat,
menunjuk tajam ke arah ibu mertua. Suaranya keras, hingga terdengar jelas sampai keluar gedung. Beberapa tamu mulai bergumam, sebagian merasa tidak nyaman, sebagian lagi hanya bisa terdiam. Sang ibu di kursi roda tetap diam. Air matanya jatuh, tapi bibirnya bergetar mengucapkan doa dalam hati. Ia tahu, momen ini memang akan datang. Ia sudah siap dihina, asalkan kebenaran terbuka. Suasana pesta benar-benar berubah. Musik yang tadinya mengalun lembut kini terhenti, berganti dengan keheningan yang mencekam. Semua mata tertuju pada satu titik, yaitu kursi roda tempat sang ibu duduk dengan wajah yang penuh air mata. Di pelaminan, mempelai pria masih berdiri terpaku. Ia seperti tak percaya apa yang baru saja didengar. Di satu sisi, ia mencintai wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Namun di sisi lain, ia tak bisa menutup mata terhadap ibunya sendiri yang datang dengan wajah penuh luka. Sementara sang polwan, yang seharusnya tampil anggun di hari bahagia, kini berubah menjadi sosok garang. Ia menatap tajam ke arah ibu mertuanya. Dengan langkah cepat ia naik kembali ke pelaminan, lalu berdiri di samping mempelai pria. Wajahnya dipaksakan tersenyum, meski matanya penuh amarah. Namun sahabat, siapa yang bisa menutupi bara api? Senyum itu hanya bertahan sebentar, karena setelahnya ia kembali melontarkan kata-kata yang membuat semua tamu undangan terkejut. Wanita ini sengaja ingin mempermalukan aku. Di hari paling indah dalam hidupku, dia datang dengan pakaian lusuh, seperti orang yang tak tahu diri. Bagaimana mungkin aku bisa menghormati seorang ibu mertua seperti ini? Ucapan itu menggelegar di ruangan. Beberapa tamu menunduk, tak tega melihat seorang ibu dipermalukan di depan umum. Namun sebagian lainnya hanya bisa bergumam, bingung harus berpihak pada siapa. Sang ibu menunduk, suaranya lirih, namun cukup jelas terdengar oleh semua orang. Aku datang bukan untuk mempermalukanmu, nak. Aku datang untuk menyelamatkan anakku. Aku mendengar percakapanmu tentang uang tilang, tentang setoran, aku tahu semua itu. Sekali lagi, ruangan terdiam. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di tengah pesta. Beberapa tamu langsung saling pandang, sebagian lain mulai berbisik tak percaya. Wajah sang polwan berubah pucat, lalu kembali memerah karena marah. Dengan suara meninggi, ia berteriak, "Kau berbohong. Kau hanya ingin menghancurkan kebahagiaan kami. Dasar perempuan tua, sudah lumpuh, tidak berguna, masih saja ikut campur urusan orang lain." Kata-kata itu menusuk hati sang ibu. Namun ia tetap menatap anak lelakinya dengan air mata yang mengalir deras. "Anakku, bukankah aku ini ibumu? Aku hanya ingin kau bahagia, bukan hancur." Mempelai pria berdiri kaku. Air matanya menetes, hatinya terbelah antara cinta dan bakti. Ia mencoba berkata, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Semua tamu menyaksikan drama itu dengan mata tak berkedip. Setelah kata-kata sang ibu keluar, suasana benar-benar kacau. Beberapa tamu undangan mulai berdiri dari kursi mereka, sebagian menutupi mulut karena tak percaya apa yang baru saja diungkapkan. Namun di antara semua itu, hanya satu sosok yang paling tidak bisa menahan amarah, yaitu sang polwan yang berdiri di pelaminan. Wajahnya merah padam, dadanya naik turun menahan emosi. Tatapannya tajam, seperti pisau yang siap menusuk siapapun yang berani mempermalukannya. Ia melangkah cepat, turun dari pelaminan, lalu berdiri tepat di depan kursi roda sang ibu. Semua orang menahan napas, menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan suara keras yang menggema ke seluruh ruangan, polwan itu berteriak, "Perempuan tua, kau pikir siapa dirimu? Kau sengaja datang dengan pakaian kotor dan lusuh untuk mempermalukan aku di depan semua orang. Kau tidak tahu malu. Kau hanya membuat anakmu malu di hadapan tamu undangan. Bahkan aku merasa jijik punya mertua seperti dirimu." Kata-kata itu begitu pedas, sahabat, menusuk ke hati yang paling dalam. Banyak tamu yang menunduk, tak tega mendengar seorang ibu diperlakukan begitu kejam. Namun polwan itu tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan cacian dengan lebih keras. "Seharusnya kau berterima kasih,
Karena anakmu akan menikah dengan aku, seorang polwan yang terhormat. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah membuat keributan. Kau hina aku, kau fitnah aku. Kau benar-benar memalukan. Sang ibu menunduk, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh satu persatu. Namun bibirnya masih bergetar lirih. Anakku, percayalah, aku tidak berniat memalukan siapapun. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Tapi belum sempat sang ibu menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba polwan itu kehilangan kendali. Dengan penuh emosi, ia mendorong keras kursi roda itu hingga hampir terguling. Beberapa tamu berteriak kaget, sebagian berlari mencoba menahan. Namun kursi roda sudah berguncang hebat. Sang ibu hampir terjatuh dari duduknya. Semua tamu undangan terdiam, ada yang menutup mulut karena syok. Ada yang mulai menangis menyaksikan kejadian tak terduga di pesta pernikahan itu. Mempelai pria langsung turun dari pelaminan, wajahnya pucat, tangannya gemetar mencoba menolong ibunya. Namun di saat yang sama, ia juga menatap calon istrinya dengan mata penuh ketidakpercayaan. Wanita yang selama ini ia banggakan, wanita yang ia kira penuh kelembutan, ternyata bisa berlaku begitu kasar pada ibunya sendiri. Bisikan-bisikan semakin keras. Ya Allah, tega sekali. Itu kan ibunya sendiri. Seorang polwan, kenapa bisa seperti ini? Sementara itu, sang polwan masih berdiri dengan napas terengah-engah, matanya liar, wajahnya penuh amarah bercampur rasa malu. Ia merasa semua orang kini menilainya rendah, padahal ia hanya ingin membela diri. Namun justru tindakannya membuat seluruh pesta berubah menjadi aib besar. Kejadian ketika kursi roda sang ibu didorong kasar itu seketika membuat suasana pesta hancur berantakan. Semua tamu undangan yang tadinya tersenyum kini terdiam, sebagian berdiri, sebagian lagi menutup mulut karena kaget. Tidak ada satupun yang menyangka, di hari bahagia yang seharusnya penuh doa dan restu, justru terjadi pemandangan yang memilukan. Sang ibu hampir terjatuh dari kursi rodanya. Tubuhnya yang lemah berguncang hebat, tangannya berusaha meraih sandaran agar tidak tersungkur ke lantai. Beberapa tamu segera berlari menolong, salah satunya seorang kerabat dekat yang akhirnya berhasil menstabilkan kursi roda itu. Wajah sang ibu penuh air mata, suaranya lirih namun jelas. Ya Allah, ampuni dia, jangan hukum anak ini karena kebenciannya padaku. Doa yang keluar dari bibir sang ibu membuat banyak tamu terenyuh. Beberapa meneteskan air mata, menyadari betapa tulus hati seorang ibu meski baru saja disakiti. Sementara itu, sang mempelai pria berlari cepat menghampiri ibunya. Ia berlutut di hadapan kursi roda itu, memegang tangan ibunya yang bergetar. Ibu, maafkan aku tidak tahu ini semua akan terjadi. Air matanya jatuh deras. Hatinya remuk melihat ibunya diperlakukan sekejam itu. Namun sahabat, sang polwan justru berdiri dengan wajah penuh amarah. Ia tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun. Nafasnya terengah, matanya berputar ke arah tamu undangan yang kini mulai berbisik-bisik sambil menggelengkan kepala. Ia merasa semakin dipermalukan, semakin tersudut. Maka, untuk menutupi rasa malunya, ia kembali meninggikan suara. Kalian semua jangan percaya perempuan tua ini. Dia hanya ingin merusak kebahagiaan kami. Dia sakit hati karena tidak bisa memberi apa-apa, maka dia mencari cara untuk menghancurkan pernikahan ini. Semua ucapannya dusta? Kalimat itu membuat suasana semakin gaduh. Beberapa tamu geleng-geleng kepala, sebagian mulai berani berkomentar lantang. Tidak pantas berkata begitu pada ibu mertua. Seorang calon istri, tapi berani menendang ibunya sendiri. Ya Allah, betapa teganya. Namun sang polwan seakan tuli. Ia terus membela diri dengan suara keras, meskipun jelas semakin banyak orang yang tidak percaya padanya. Di tengah kekacauan itu, sang ibu kembali mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Dengan suara pelan namun mantap, ia berkata, "Anakku, lihatlah. Inilah wajah asli wanita yang kau pilih." Aku mendengar sendiri pembicaraannya tentang uang tilang dan setoran. Aku tidak ingin hidupmu hancur bersama orang yang tidak jujur.
Suasana ruangan semakin menegang. Sang mempelai pria menunduk, tubuhnya bergetar. Ia terjebak antara cinta pada calon istrinya dan bakti pada ibunya. Semua tamu menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. 1 jam setelah keributan itu, pesta pernikahan yang tadinya megah kini berubah menjadi kacau balau. Sebagian tamu ada yang memilih pulang lebih awal karena tidak tahan melihat kejadian memalukan barusan, namun sebagian besar masih bertahan karena rasa penasaran. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari drama ini. Sang ibu masih duduk di kursi roda, wajahnya pucat, namun matanya tetap tegar. Ia tidak peduli sudah dihina, dicaci, bahkan ditendang. Baginya, yang paling penting adalah anak lelakinya bisa melihat kebenaran. Di tengah suasana yang panas itu, tiba-tiba pintu gedung pernikahan terbuka lebar. Beberapa pria berseragam masuk dengan langkah tegas. Mereka adalah anggota Propam, unit pengawas internal kepolisian. Kehadiran mereka membuat semua orang terperanjat. Suara bisikan langsung bergema di seluruh ruangan. Itu Propam. Kenapa mereka datang ke sini? Apakah ada yang salah? Salah satu dari anggota Propam maju ke depan dengan wajah dingin. Ia memegang map berisi surat tugas, lalu berkata lantang. Atas nama hukum, kami datang untuk menjemput saudari, calon mempelai wanita, atas dugaan keterlibatan kasus korupsi uang tilang bersama beberapa rekannya. Kalimat itu bagai bom yang meledak di tengah ruangan. Semua tamu bersorak kaget, sebagian bahkan menjatuhkan gelas yang mereka pegang. Sang polwan yang berdiri di pelaminan langsung terdiam, wajahnya pucat pasi. Sahabat, inilah detik-detik di mana kebenaran yang selama ini ditutupi akhirnya terbongkar. Semua tuduhan sang ibu ternyata bukan fitnah. Rahasia besar yang selama ini dijaga rapat akhirnya terkuak di hadapan ratusan tamu undangan. Propam lalu bergerak cepat. Mereka mendekati sang polwan, menggenggam tangannya dengan borgol, lalu berkata tegas. Saudari tidak berhak melanjutkan acara ini. Anda ikut kami sekarang juga. Sang polwan berusaha melawan, suaranya meninggi. Ini fitnah. Kalian semua salah. Aku tidak bersalah. Namun beberapa anggota Propam lain sudah menunjukkan dokumen bukti, termasuk rekaman suara dan laporan pengaduan. Semua orang kini yakin, skandal besar itu benar adanya. Mempelai pria terduduk di lantai, tubuhnya lemas, wajahnya penuh air mata. Ia menatap calon istrinya yang kini diborgol, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak percaya wanita yang ia cintai, yang selama ini ia banggakan, ternyata menyimpan kebusukan begitu besar. Sementara itu, sang ibu di kursi roda hanya bisa menangis. Air matanya jatuh deras, namun di hatinya ada sedikit rasa lega. Ia tahu, pengorbanannya tidak sia-sia. Ia rela dipermalukan, rela dihina, bahkan rela ditendang, asalkan kebenaran bisa terlihat jelas di mata anaknya. Suasana pesta berubah menjadi kerumunan kacau. Tamu undangan berebut membicarakan kejadian itu, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian lain hanya bisa geleng-geleng kepala. Apa yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, kini berubah menjadi aib yang akan dikenang sepanjang hidup. Dan sahabat, begitulah akhirnya. Sang polwan yang tadinya berdiri anggun di pelaminan, kini dibawa pergi dengan tangan terborgol. Sang ibu tetap duduk di kursi roda dengan tubuh lemah, namun dengan hati yang menang karena kebenaran akhirnya berpihak padanya. Di tengah keramaian itu, suara lirih sang ibu terdengar. Aku hanya seorang perempuan tua yang tak punya apa-apa. Tapi aku tidak rela anakku hancur. Terima kasih ya Allah, Engkau tunjukkan kebenaran di hadapan semua orang. Seketika, banyak tamu menunduk. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka sadar, kasih sayang seorang ibu tidak pernah lekang, bahkan ketika tubuhnya lumpuh sekalipun. Dan pesta itu pun berakhir dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Dari sebuah kursi roda, kebenaran akhirnya terungkap.